Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang memberikan kita kenikmatan, Tuhan yang memberikan kita kehidupan, Tuhan yang memberikan kita roh, sehingga kita dapat berbakti dan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di sayyidil ayat ini, di bulan, di Jumat yang berkah ini, kita dapat meningkatkan iman Islam kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Islam, Nabiuna khairul basar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya serta para sahabatnya. InsyaAllah kita yang menjalankan segala sunnah dan syariatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan sudah jauh meninggalkan kita. Syawal sudah telah pergi meninggalkan kita pun. Kini mari kita telaah bersama-sama. Sudahkah kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hadirin, setelah Ramadan dan Syawal berakhir, ada sebuah sensus yang sangat mengejutkan bagi Al-Baqi. Ada sebuah sensus yang membuat pusing Al-Baqi. Ada sebuah sensus yang menambah supaya bagaimana umat Islam dapat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu Syawal yang lalu, remaja Islam salah satu wilayah di daerah Bogor telah mengadakan sensus. Ada dua tahap sensus itu. Sensus yang pertama 30 tahun sampai ke atas, sampai 60 tahun umur. Sensus yang kedua dari umur akhir balik sampai 17 mendekati umur 30. Dua sensus itu yang ditanya, apakah setelah Idul Adha berapa kali satu hari kamu setelah Syawal, hari raya Idul Adha ini, apakah menjalankan ibadah
sholat sehari semalam di hari pertama bulan Ramadan. Dari umur 30 sampai 60 tahun, dari 100 orang yang disensus, ternyata 75% melakukan sholat. Tapi luar biasa, dari umur 17 sampai umur 30, 95% tidak melakukan sholat pada tanggal 1 Syawal. Padahal sudah mendekati, sudah lewat training Allah kepada kita. Pantas Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu peringatan kepada kita. Wahai hambaku, wahai umat Rasulullah, wahai rakyat negara Indonesia, wahai jamaah Masjid Al-Barkah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahya. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada-Ku? Bagaimana kamu tidak melaksanakan kewajibanku? Bagaimana engkau menjauhiku? Padahal dulunya engkau mati. Kita di perut ibu kita belum ditaruh ruh oleh Allah, dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini. Kemudian setelah di muka bumi ini kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali di alam barzakh. Berpikirkah kita kalau seandainya kita tidak mengabdi kepada Allah, kalau kita tidak taat kepada Allah, kalau kita mengingkari akan perintah-perintah Allah dan menjalankan akan larangan Allah, summa ilaihi turja'un, kamu akan kembali kepada Allah. Sudah siapkah kita kembali kepada Allah? Entah bagaimana di wilayah hutan panjang ini, remaja-remaja yang akhir balik sampai umur 30 tahun, apakah sudah melaksanakan sholat? Rasulullah memberikan suatu wanti-wanti kepada kita, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang tidak salat, maka dia akan menghancurkan tiang agama. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu peringatan, awal ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali kamu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, bukan istri kamu, bukan harta kamu, bukan amal kamu, tapi salat yang kita lakukan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pantas dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan, pandangan Islam menurut kitab tersebut ada 3 golongan umat Islam. Umatnya Rasulullah, hambanya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islamkah agamanya? Betul. Percayakah kepada Allah? Iya. Tapi ada 3 pandangan. Yang pertama, Muslim muttaqi, Muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Muslim munafik, Muslim Islam tapi munafik jiwanya di hadapan Allah dan di hadapan agama Islam. Yang ketiga, Muslim fasik. Tinggal bagaimana kita pilih. Apakah kita termasuk golongan Muslim yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Muslim yang munafikin yang tempatnya innal munafiqina bid-darkil asfali minan nar, atau Muslim fasik, innallaha la yuhibbul fasik, sesungguhnya Allah enggak suka dengan orang-orang yang fasik. Siapa itu yang fasik? Yang merusak, menghancurkan, baik itu jiwa, baik itu lingkungan, baik itu keluarga. Jiwanya dari sifat-sifat yang sombong, jiwanya dari sifat-sifat yang ria, jiwanya dari sifat-sifat yang angkuh dan sebagainya. Mari kita telaah, termasuk golongan apakah kita di muka bumi ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sholat kita
sudah benar-benar salat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau salat hanya menjalankan kewajiban kita? Ayo sama-sama kita. Bagaimana salat hanya menjalankan kewajiban kita? Tidak ada dapat apa-apa di hadapan Allah, malah akan mendapat neraka. Fawailul lil musallin. Jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis itu, "Man lam yantahu salata anil fahsya'i wal munkar bal yazdad minallah illa bughdan." Kenapa Rasulullah bersabda begitu? Karena dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penjelasan. Aqimis shalah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salatmu bisa mencegah diri kamu dari perbuatan keji dan munkar. Ditambah dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan. Barang siapa yang mengerjakan salat, tapi jiwanya, dirinya, tubuhnya, mulutnya, matanya, tangannya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, bal yazdad illa, dia bahkan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh untuk mendekati suatu pengertian. Jin alias iblis alias syaitan laknatullah alaih, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taruh 2 hari jin dan iblis mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitungan hari di yaumil kiamah kita hitung di dunia ini. 1 harinya taruhlah 1000 tahun, berarti 2 hari 2000 tahun. Mengabdi jin kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 2000 tahun. Gara-gara sifat sombong, gara-gara sifat riya dan angkuh, Allah suruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Jin merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Kesombongan jin itulah yang dapat mengusir dia dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jin pantas sombong karena sudah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala selama 2000 tahun. Hai umat Rasulullah, hai hamba Allah, kamu umur hanya 60 tahun, kamu umur hanya 70 tahun, sombong di hadapan Allah. Apakah pantas Allah memasukkan surga di diri kita? Pikir dengan hati kita. Tidak pantas manusia umat Rasulullah sombong di hadapan Allah, di hadapan sesama manusia, di hadapan sesama makhluk, di hadapan baik itu fakir miskin maupun itu orang kaya, dengan sombong dengan jabatannya, sombong dengan ilmunya. Allah akan masukkan dia ke dalam api nerakanya Allah. Sia-siakah salat kita? Mungkin. Man lam yantahu salata 'anil fahsya'i wal munkar bajil ila. Barang siapa yang salatnya dirinya belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, bal yazdad, dia akan jauh daripada Allah Subhanahu. Mari introspeksi. Kita telaah diri kita. Ya Rabb, sombongan milik Engkau, kesombongan pakaian Engkau, jauhkan kami dari sifat sombong. Karena sombong dapat meneruskan kita dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pokok permasalahan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hampir 90% anak-anak yang disensus itu anak remaja 17 tahun sampai 30 tahun. Pada hari raya Idul Fitri tidak melaksanakan sholat yang Allah padukan. Itu di wilayah Bogor. Mudah-mudahan di wilayah sini hanya Allah yang tahu. Bagaimana kalau di wilayah sini sama? Tinggal tunggunya azab Allah Subhanahu wa taala.
Pantas. Kita lihat sebelum Ramadan tiba Covid naiknya 400, 500. Setelah Ramadan, setelah hari raya meningkat 1000. Kemarin saja sudah 1147 di seluruh Indonesia. Apakah Allah enggak angkat itu Covid penyakit? Gampang Allah. Tinggal kun payakun hilang. Tapi umat Islam di negara Indonesia tidak mau Covid itu hilang. Apa alasannya? Kita lihat jamaah Masjid Al-Barkah waktu Ramadan, pada saat menjelang buka puasa, pada saat qiyamul lail, pada saat tadarus Al-Quran, apakah ada di antara kita yang banyak? Mungkin 1 atau 2 orang, mungkin ada. Apakah ada yang mengabdi, yang menadah tangannya kepada Allah untuk menghilangkan Covid di negara ini? Padahal mampu. Pintu langitnya Allah dibuka pada saat kita menjelang buka puasa. Kita lihat anak remaja kita, anak-anak istri kita asik menunggu azan maghrib dengan nonton TV. Padahal itu para aulia kita, para ustadz kita, para nabi rasul kita mengajarkan, hai umatku, pada saat maghrib pintu langit itu dibuka oleh Allah, doa dimustajabah oleh Allah. Kamu minta apa saja Allah akan kabulkan kepada kita. Idza awwalu bi syahri Ramadan yaqulullahu ta'ala man alladhi yatlubuna fanatlubu. Barang siapa kamu minta kepadaku, aku akan beri permintaan. Kesempatan itu tidak digunakan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita. Kuatkah imun kita, kuatkah tubuh kita, maka kita selamat dari Covid. Kalau enggak kuat, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita terhindar dari itu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah intisari kita. Mari kita mawas diri. Pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak. Ya ayyuhan nas. Enggak wahai umat Islam, enggak manusia. Allah pilih, ya ayyuhalladzina amanu, hai hambaku yang beriman. Ku anfusakum, kalau kamu beriman jaga diri kamu, wa ahlikum dan keluarga kamu. Itu tandanya kita beriman. Kita salat subuh berjamaah di masjid, salat tiap hari di masjid, tapi keluarga kita gak ada yang salat. Itu dapat menjadikan kayu api kita di api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai suami istri kita enggak sholat, siap-siap saja kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai ayah anak kita enggak sholat, siap-siap saja anak minta pertanggungjawaban orang tua kepada Allah Subhanahu. Ya Rabb, aku enggak reda orang tuaku masuk ke dalam surganya Engkau, karena aku di dunia ini tidak pernah diajarkan mengabdi kepada Engkau. Sadarkah kita tunggang lungging berjamaah, tapi keluarga kita tidak perhatikan? Egoiskah kita? Berimankah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita renungkan dari hati kita. Di kesempatan yang mulia ini, saya sebagai khatib pengganti, mudah-mudahan apa yang saya katakan yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari Al-Bahir. Mudah-mudahan motivasi-motivasi keimanan yang Al-Bahir berikan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita, keluarga kita, sanak saudara kita terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum
wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah iqaman liman jahada bihi wa kafa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum badaha bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi yusabbihuna bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran alim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Hadirin, perkenankan saya membaca doa dengan bahasa Indonesia supaya hati kita dapat meresapi doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, puji syukur kami haturkan kepada Engkau ya Rabb. Hamba-Mu yang hina-hina ini, hamba-Mu yang zalim ini, hamba-Mu yang gemar selalu menjalankan maksiat, hamba-Mu yang gemar selalu melanggar akan perintah Engkau ya Rabb. Di Jumat yang berkah ini, hamba memohon kepada Engkau ya Rabb. Ampunilah segala dosa dan kesalahan hamba. Ampunilah segala kehilapan hamba-Mu. Ampunilah segala kezaliman hamba-Mu ya Rabb. Ya Rabb, buka pintu ampunan Engkau ya Rabb. Buka kasih sayang Engkau ya Rabb. Kalau Engkau tidak ampuni dosa hamba-Mu, kalau Engkau tidak buka kasih sayang hamba-Mu, kepada siapa lagi hamba-Mu mengharap ya Rabb? Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah tempat kami kembali ya Rabb. Ya Rabb, di sayyidil ayam ini ampunilah pula istri, orang tua serta anak-anak hamba. Ya Rabb, bimbing mereka, beri hidayah mereka ya Rabb, agar mereka senantiasa menjalankan sholat yang Engkau wajibkan ya Rabb. Ya Rabb, kembali hamba meminta kepada Engkau. Engkaulah dokter segala dokter. Ya Rabb, pada saat ini negara kami, lingkungan kami, wilayah kami telah diserang suatu penyakit yang namanya COVID-19. Ya Rabb, seandainya COVID itu musibah bagi kami, kami menerima ikhlas. Seandainya COVID itu bencana bagi kami, kami mohon ampunan Engkau. Ya Rabb, seandainya COVID itu malapetaka bagi kami, ya Rabb, kami mohon ampunan Engkau. Ya Rabb, cukuplah penderitaan penyakit COVID ini. Cukuplah sudah ya Rabb. Karena kalau berlama-lama dapat mengepiskan iman kami ya Rabb, dapat menyengsarakan keluarga kami ya Rabb, sehingga ibadah kami terganggu karena penyakit ini ya Rabb. Ya Rabb, Engkaulah dokter segala dokter. Tidak ada yang memusnahkan, tidak ada yang dapat diizinkan kecuali dengan izin Engkau. Ya Rabb, di sayyidil ayam ini kabulkan doa kami ya Rabb. Kabulkan doa hamba-Mu yang zalim ini ya Rabb. Kabulkan doa hamba-Mu yang hina-hina ini ya Rabb. Kepada-Mu kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.